Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Utami Siagian dengan NIM 2130401086. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, berkuliah di UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Di video kali ini, saya akan memenuhi tanggung jawab saya, yaitu membuat tugas video untuk ujian tengah semester. Yang mana mata kuliahnya tersebut adalah Hukum Perbankan Syariah. Dosen mata kuliah Hukum Perbankan Syariah ini adalah Ibu Nur Hikmah, SSY, MSy. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang rahasia bank dan lembaga penjamin simpanan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberitahukan dulu ada dua undang-undang tentang perbankan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perbankan Syariah. Dan yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tentang Perbankan, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Nah, materi yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang rahasia bank. Di dalam rahasia bank tersebut terdapat beberapa materi. Kita akan membahas yang pertama. Dalam pasal 1 ayat 14, nasabah penyimpan, simpanan investor dan investasinya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022. Di dalam undang-undang tersebut ada yang khusus dan umum. Kita bahas terlebih dulu yang khusus. Nah, yang khusus itu terdapat beberapa. Di antaranya kesehatan, kejahatan, data anak, keuangan pribadi. Contohnya itu seperti BPJS. Sementara yang umum terdapat nama, agama, status, ataupun data diri. Nah, yang kedua itu adalah pasal 1 ayat 15. Dalam pasal tersebut terdapat pihak terafiliasi, yaitu para pihak yang berkewajiban menjaga rahasia bank. Nah, pihak-pihak yang dapat berkewajiban menjaga rahasia bank tersebut ada beberapa, yaitu komisaris, DPS atau Dewan Pengawas Syariah, konsultan hukum, penilai, dan akuntan. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank syariah atau unit usaha syariah. Yang ketiga itu ada pengecualian, terdapat dalam pasal 42. Yang dimana untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, untuk kepentingan pidana, untuk kepentingan perdata, yang dimana di dalam YouTube tersebut bank dan nasabah. Lalu tukar-menukar informasi, dan yang terakhir ahli waris. Nah, yang keempat itu ada teori rahasia bank. Di dalam teori rahasia bank ini ada yang mutlak, ada yang relatif. Yang mutlak itu tidak boleh diinformasikan pada siapapun dan apapun alasannya. Contohnya itu terdapat di negara Swiss. Yang selanjutnya itu adalah yang relatif. Relatif ini terdapat dalam pasal 42 sampai 49. Contoh negara yang relatif itu adalah negara Indonesia. Pihak yang dapat meminta informasi yang bersifat rahasia adalah jaksa, pihak penyidik atau polisi maupun hakim. Materi selanjutnya adalah LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Diawali dengan sejarah. Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga stabilitas perbankan akan mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan dilikuiditasinya 16 bank yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Kebijakan blanket guarantee yang kemudian dikeluarkan pemerintah terbukti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Namun, ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan,
Program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Maka, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yaitu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 22 September tahun 2005. Dengan berlakunya Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, maka Lembaga Penjamin Simpanan mulai beroperasi sejak tanggal 22 September 2005. Berdasarkan undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin lembaga penjamin simpanan berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan nasabah dengan prinsip syariah yang berbentuk giro berdasarkan prinsip wadiah, giro berdasarkan prinsip mudharabah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung juga oleh bank. Atau simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan setelah mendapatkan pertimbangan LPP. Namun, tidak semua simpanan akan dibayarkan oleh LPS karena ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, simpan layak bayar yang ditanggung atau dibayar oleh lembaga penjamin simpanan yaitu 3T. 3T tersebut adalah tercatat dalam pembukuan bank, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, dan tingkat bunga simpanan tidak melebihi yang telah ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, peserta yang terdapat dalam LPS ada dalam pasal 12, yaitu terdapat beberapa yang mana bank umum konvensional, bank umum syariah, bank campuran, dan bank asing. Nah, dalam lembaga keuangan mikro, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yang mana harus ada LPS dan Pemda dalam pembentukan LPS pada lembaga keuangan mikro. Selanjutnya itu adalah sumber dana LPS atau lembaga penjamin simpanan. Terdapat 44 triliun dari kekayaan negara. Selanjutnya iuran kepesertaan bank yang mana dari 0,1% dikali modal awal dibagi 1000 dibayarkan 1 kali dari keuntungan bank. Lalu iuran premi yang mana dibayar per semester atau 2 kali setahun. Selanjutnya itu ada dari DPK atau dana pihak ketiga. Kewajiban sama dengan menyerahkan ada beberapa, yaitu ADI atau ART, surat pernyataan, tingkat kesehatan, studi kelayakan. Simpan layak bayar dijamin LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang namanya itu tersebut 3T. Nah, 3T itu adalah tercatat dalam pembukuan bank, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, dan tingkat bunga simpanan tidak melebihi yang telah ditetapkan lembaga penjamin simpanan. Jumlah simpanan itu tersebut adalah 2 miliar per nas atau per bank. Simpanan yang ditanggung lembaga penjamin simpanan yaitu tabungan, giro, dan deposito. Jumlah simpanan yang ditanggung lembaga penjamin simpanan jika melebihi 2 miliar, maka harus menunggu tim likuiditas terlebih dahulu. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu ragu untuk menyimpan uangnya di bank, karena lembaga penjamin simpanan akan menjamin simpanan pada seluruh bank konvensional, bank umum syariah, bank asing, maupun bank campuran.